Oke bre, kalau kemarin kita udah ngomongin soal pocong, nah video kali ini kita bakal ngomongin soal cewek nih. Nah buat lo nih yang cowok-cowok nih, ya simak lah videonya sampai habis lah, karena kita bakal ngebahas soal cewek. Tapi cewek ini bukan cewek sembarangan. Cewek ini bisa dibilang ya ada yang bilang cantik, ada yang bilang enggak. Ya biasalah namanya cewek kan. Ada juga yang bilang cewek ini bisa terbang. Ada. Ada juga cewek ini banyak ditemuin di rumah-rumah kosong, ya kan? Ada juga. Jadi ini cewek bukan cewek sembarangan. Nah, pasti lo udah kebayang lah apa yang bakal kita bahas kali ini. Oke, nggak usah lama-lama nih. Buat lo semua yang udah ngeklik video ini, gue ucapin thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, terus share ke teman-teman lo, biar teman-teman lo bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi dan lagi gue mau kasih tahu ke lo nih, buat lo nih yang belum seduh kopi sekarang, buruan seduh. Jangan lupa pasang headset karena kisah mau dimulai. Cewek yang mau kita omongin kali ini adalah cewek dimana cewek ini ya bukan manusia, melainkan adalah sosok kuntilanak. Sosok kuntilanak ini bisa dibilang adalah sosok seorang wanita yang mengalami hal tragis dalam hidupnya. Lebih tepatnya sebelum ia meninggal dunia. Biasanya seperti sebelum dia meninggal itu mengalami hal-hal ya di luar nalar lah, yang tragis banget lah. Legenda mengatakan di mana wanita yang menjadi kuntilanak itu biasanya wanita ini sedang hamil atau mengandung dan meninggal. Dalam arti meninggal tuh ya bisa meninggal saat sedang melahirkan, saat bayinya masih di dalam perut bisa, atau sedang mengandung sebelum melahirkan, itu biasanya juga bisa menjadi sosok kuntilanak. Atau ketika seorang wanita tersebut yang mempunyai dendam terhadap sesuatu atau seseorang, nah ini bisa menjelma juga menjadi kuntilanak. Tapi seperti kita tahu pada umumnya, sosok-sosok apapun itu, hantu apapun itu, tetap itu adalah jin yang menyerupai sosok atau menyerupai manusia-manusia yang sudah meninggal. Itu untuk menakut-nakuti manusia yang masih hidup. Udah biasalah, itu semua sosok jin yang menyerupai, menyamar lah. Nah, dalam beberapa legenda kuntilanak disebutkan bahwa kuntilanak ini menuntut balas kepada seseorang yang udah bikin hidupnya ya jadi berantakan atau sehingga dia menjadi tragis dalam kematiannya. Itu biasanya sosok itu ya menuntut balas gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang membuat kuntilanak itu ya menjadi sosok yang mengerikan lah? Seperti yang kita tahu kan, sosok kuntilanak adalah sosok yang menjadi momok di masyarakat atau sebenarnya bukan mitos juga ya, karena udah banyak banget video-video yang menampilkan penampakan sosok kuntilanak. Dimana lo kalau belum pernah melihat sosok kuntilanak secara langsung, lo bisa searching aja di YouTube atau di sosial media kayak TikTok atau lainnya. Lo ketik aja kuntilanak. Dan lu bakal nemu di situ pasti ada namanya kuntilanak yang berbaju putih seperti yang lo tahu dengan rambut panjangnya. Ya ada yang mukanya serem atau bahkan ada yang mukanya cantik. Tapi gue belum pernah ngeliat sih yang mukanya cantik, gue belum pernah lihat sih. Rata-rata ya jelek semua gitu. Nah, biasanya sosok kuntilanak itu ditandakan datangnya ya
Sosok kuntilanak itu datang dengan ditandakannya ada wangi dari bunga. Jadi sosok kuntilanak ini biasanya datang itu dengan ciri khas bau melati. Dari yang gue tahu, kalau misalnya bau itu menandakan sosok itu ya beneran hadir gitu. Kehadiran sosok tersebut. Kalau misalnya wanginya itu deket, ya doi beneran deket nih. Nah, kalau misalnya wanginya itu rada jauh atau sama-sama, ya berarti doi emang jauh gitu. Gue nggak tahu ya apa ini emang beneran atau bukan. Tapi yang jelas ya, yang gue setahu gue sih ya kayak gitu. Beda sama suara. Ketika suara sosok itu terdengar jauh, itu biasanya sosok itu ya si doi ini emang ada di dekat lo. Dan ketika suara itu dekat, ya berarti doi emang agak jauh lah dari posisi lo. Itu sih yang gue tahu dari perbedaan suara sama bau gitu ya. Nah, ada beberapa misteri dari sosok kuntilanak tersebut, di mana sosok kuntilanak ini biasanya digunakan oleh manusia-manusia sebagai apa ya, bisa dibilang ya pesugihan lah ya, di mana orang-orang yang ingin cepat kaya melalui jalur instan itu biasanya bekerja sama dengan sosok kuntilanak tersebut. Ya bukan bekerja sama aja sih, bisa dibilang ya menyembah kuntilanak tersebut lah untuk mendapatkan kekayaan, dimana yang kita sama-sama tahu itu sama sekali tidak dibenarkan dari sisi manapun. Ketika lo mempunyai permasalahan ya selesain dengan cara yang benar, nggak dengan lo bekerja sama dengan sosok apapun itu ya melalui jalur instan lah, janganlah, karena ya bakal ngerugiin diri lo sendiri. Mungkin ya awal-awal lo kaya gitu ya, tapi lama-kelamaan gue yakin ketika lo udah jadi kaya dan lo nggak menyanggupi apa yang diminta sama sosok tersebut, ya sosok itu bakal minta lo lah, diri lo sendiri yang bakal kena nantinya. Jadi janganlah ya untuk pesugihan-pesugihan kayak gitu, janganlah ya. Tapi gue tahu ada yang namanya pesugihan kuntilanak gitu. Ada juga nih, biasa sosok kuntilanak ini ya dipergunakan untuk mendapatkan pasangan. Dalam arti ya yang cowok buat bisa dapet cewek yang disukain, ya yang cewek pun mendapatkan cowok yang disukain lah. Dalam artian ini ya mungkin biasanya kita menyebutnya ya pelet, gue tabok nih, pelet. Nah, ini dia baru benar pelet. Jadi ya pelet ini bekerja dengan jadi sosok ini pun mempengaruhi dari si pasangan itu. Mungkin kita biar lebih simpelnya ya, contoh kasus ini ya cowok lah yang melakukan kerjasama dengan sosok kuntilanak. Jadi biasa sosok kuntilanak ini akan mempengaruhi si cewek agar suka dengan si cowok. Dalam arti suka pun ya bisa dibilang tergila-gila lah, ngelakuin hal apa aja yang penting si cowok ini mau sama dia. Jadi si ceweknya ini ya kayak bukan diguna-guna sih. Sama gak sih kayak diguna-guna? Gue gak tahu deh. Tapi kayaknya sih ya beda-beda tipis lah ya. Intinya yang tadinya cewek ini gak suka sama cowok, karena si cowok ini bekerja sama dengan sosok kuntilanak, jadi si cewek ini ya jadi suka sama si cowok ini. Sosok kuntilanak ini ya menurutku yang menarik lah buat dibahas lah ya. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sosok kuntilanak ini kan ada di berbagai tempat lah ya. Ada di kuburan, di rumah-rumah kosong. Kalau di rumah kosong sih biasanya sosok kuntilanak ini ya menjadi sosok kuntilanak karena manusia yang tadinya hidup itu ya mengakhiri hidupnya dengan cara mungkin gantung diri kali ya. Nah itu biasanya bisa tuh. Jadi jin yang menyerupai sosok yang udah mati itu jadi kayak korban gantung diri gitu ya.
jadilah sosok kuntilanak tersebut. Tapi gue pernah dengar juga nih, ada beberapa cerita di mana sosok kuntilanak ini bisa menyukai seorang laki-laki. Dari sosok kuntilanaknya tersebut ya, enggak melalui pesugihan tuh enggak. Jadi sosok si kuntilanak ini suka sama cowok. Ya cowoknya manusia. Tapi karena berbeda alam ya kan, ya nggak bisa nyatu lah ya. Jadi cara si kuntilanak ini menyukai seorang laki-laki itu dengan cara ketika laki-laki ini dekat dengan seorang wanita, siapapun itu nggak bakalan jadi, ada aja gangguan. Entah itu pas lagi pacaran ataupun sampai nanti ketika dia pengen nikah, itu pasti ada aja yang bikin pernikahannya batal. Ada aja. Atau mungkin ketika seorang laki-laki udah mempunyai pasangan, dalam artian udah nikah, ketika sosok kuntilanak ini menyukai seorang laki-laki atau manusia yang masih hidup, itu bisa aja dalam rumah tangganya tuh ya panas, ada aja masalahnya yang bikin ribut, yang bikin cekcok, itu ada aja. Sehingga nantinya keluarga ini jadi pecah. Itu ada sih cerita kayak gitu. Tapi ya waktu itu gue dengarnya di salah satu cerita di YouTube ya. Jadi bukan dari teman-teman gue, bukan. Tapi sih ya masuk akal. Maksudnya kok bisa gitu loh, sosok gaib tuh sampai melakukan hal-hal yang kayak gitu. Itu yang masih gue nggak ngerti, sampai bikin pecah keluarga atau gimana gitu. Itu sih. Dan ada nih satu lagi nih yang menarik nih. Lo pernah nggak dengar ketawanya kuntilanak? Cekikikan kayak di film-film gitu. Yang gue pernah denger ya nggak kayak gitu, bre. Yang gue denger nggak kayak gitu, bre. Jadi gini, kuntilanak gitu ketawa itu, lo pernah dengar ini nggak? Cengingisan kuda. Jadi kayak kuda ketawa gitu. Lu pernah denger nggak? Nah kayak gitu suaranya, kayak gitu, persis kayak gitu. Suara asli kuntilanak tuh kayak gitu. Gue nggak tahu ya, mungkin ya ada suara-suara lain gitu ya kan. Gue nggak tahu, tapi yang pernah gue denger tuh kayak gitu. Jadi waktu itu gue pulang haji di umur gue sekitar masih belasan tahun lah, gue lupa tepatnya. Jadi waktu itu gue pulang haji, kebetulan kan ngaji malam ya. Ngaji malam itu habis isya, selesai itu sekitar jam 10-an. Nah kebetulan rumah gue itu ngelewatin salah satu kuburan di daerah tersebut. Nah pas gue lagi lewat di kuburan itu ya kan, gue dengar ada suara cekikikan kuda. Yang gue tahu orang-orang itu ya nggak ada yang melihara kuda gitu, kagak ada. Tapi gue bingung ini kenapa ada cekikan kuda di malam-malam kayak gini gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah gue bertiga jalan, gue sama 2 temen gue itu jalan ya kan, ngelewatin kuburan tersebut. Dan pas gue dengar cekikan kuda tersebut, emang cekikan kudanya itu berasa banget di kuping gue, jadi kayak di samping kuping gue lah. Ya gue nyari dong sumber suaranya dari mana nih. Gue sama temen-temen gue nyari, dan nggak gue doang nih yang denger nih, temen-temen gue yang lain pun denger juga semuanya. 2 orang temen gue ini denger. Nah kita bertiga nyari sumber suaranya dari mana, siapa yang melihara kuda ya kan. Dan emang nggak ada yang melihara kuda di situ. Dan tahu-tahu pas gue lagi nyari itu gokil sih, di atas pohon di sekitaran kuburan tersebut itu ada sosok cewek yang lagi duduk nangkring di atas pohon. Nangkring bre, duduk di atas pohon, uncang-uncang kakinya. Uncang-uncang itu apa ya? Mainin kakinya lah, kayak gitulah, mainin kakinya gitu ya kan, mainin kakinya.
Ya sambil ketawa-tawa, sambil mainin rambutnya gitu ya kan, lihat ke arah kita gitu ya kan. Ya udah, nggak usah ditanya habis itu ngapain, ya lari lah. Melihat yang kayak gitu-gitu ya lari lah. Tapi ada nih yang gue salut dari kuntilanak ini. Setiap kuntilanak yang gue temuin itu pasti bajunya sopan, nggak kayak cewek-cewek zaman sekarang pakai baju cuma setengah. Bingung gue juga, ngapa jadi sopanan kuntilanak dari dulu? Fashionnya kagak berubah, kuntilanak itu aja. Bajunya pakai daster, paling mahal daster. Udah, kuntilanak itu doang fashionnya. Sopan ya kan, tapi ketemunya nggak sopan, suaranya nggak sopan lewat kuping. Tapi selain kuntilanak putih ya, gue pernah dengar beberapa cerita di mana orang tuh ketemu sama kuntilanak yang berwarna merah, yang menggunakan baju merah. Nah, legenda mengatakan ketika lo ketemu sama sosok kuntilanak merah, mendingan cabut. Karena sosok kuntilanak merah tersebut itu mewujudkan seorang wanita yang mempunyai dendam yang sangat dalam lah. Bisa dibilang sangat dalam. Jadi sosok kuntilanak merah ini lebih cenderung ke pendendam. Dia menyimpan dendam. Jadi lebih agresif lah. Bisa dibilang galak lah kuntilanaknya. Jadi mendingan cabut ketika lo ketemu sama kuntilanak yang berwarna merah. Yang menggunakan baju merah. Mendingan cabut. Karena dia lebih agresif. Dari sisi mungkin gangguinnya bakal lebih agresif gitu. Gue nggak tahu gangguan kayak gimana yang pernah dialamin dari orang yang mempunyai urusan sama kuntilanak merah gitu. Gue nggak pernah dengar. Tapi dari beberapa cerita yang pernah ada di YouTube ya, itu lebih parah sih daripada kuntilanak putih. Biasanya kuntilanak putih kan cuman gangguin dari ya nampakin suara gitu-gitu doang kan ya. Nah ini kuntilanak merah nih bisa dalam melempar benda, ya lebih ekstrim lah daripada sosok kuntilanak putih lah. Ya mungkin dari beberapa sumber itu ada yang namanya kuntilanak yang memakai baju biru, pink. Gue nggak tahu, tapi gue nggak pernah ngeliat namanya sosok yang memakai baju biru ataupun pink dan sebagainya lah. Yang gue pernah lihat ya merah sama putih. Itu doang yang pernah gue lihat sosok kuntilanak. Dan sosok kuntilanak yang berbaju merah ini itu biasanya wangiannya itu sama kayak bau bunga melati. Tapi doi ini dibarengin sama bau busuk. Nah, mungkin segitu dulu ya pembahasan kita kali ini tentang sosok kuntilanak. Buat lo semua nih yang sekiranya ada informasi lebih tentang apa sih kuntilanak, terus kebiasaan-kebiasaan doi itu apa aja sih, lo bisa tulis aja dulu di kolom komentar ya. Tambahan-tambahannya itu apa aja. Ya inilah yang gue tahu gitu sedikit tentang sosok kuntilanak. Beberapa yang ada yang gue alamin dan beberapa mungkin ada yang mirip sama lo semua alamin gitu. Oke deh, thank you banget yang udah ngeklik video ini. Nantikan video-video selanjutnya dari channel YouTube Di Balik Kisah. Ingat, di setiap kisah itu pasti ada pelajaran. Pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sosok kuntilanak ini? Mungkin ya sisi positifnya dari sosok kuntilanak ini, bosen lah episode kemarin ya kan kita ngambil pelajaran dari sisi mistisnya gitu. Pelajarannya nih kita ambil aja yang dari sosok kuntilanak nih. Doi ini selalu berpakaian sopan nih. Jadi buat kaum hawa sebisa mungkin ya jangan lebih buruk lah pakaiannya dari sosok kuntilanak lah. Masa ya kalah sih kita, ya kan? Berpakaianlah yang sopan kayak kuntilanak gitu. Tapi jangan manjat-manjat pohon, jangan. Apalagi malam-malam gitu, jangan. Pertama lu disangka maling, kedua ntar lu yang disangka sama kuntilanak gitu. Ntar takutnya di kuntilanak nggak ada jobnya nih.
sepi job ntar dia nggak ada, kasihan juga gitu. Goblok. Tapi nih pesan gua, ketika lo bertemu dengan sosok kuntilanak merah, cabut, oke? Jangan dilawan, cabut, jangan sok kuat jadi orang. Kita nggak tahu, dunia gaib itu hal yang tabu buat kita. Kita nggak tahu apa-apa soal dunia gaib, jadi jangan sotoy, oke? Mending cabut, cari aman, oke? Oke deh, segitu dulu videonya. Thank you banget yang udah nonton sampai habis. Gue Wiki izin pamit dan